Disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat berpuasa. Yuk, deket-deket mau lebaran, kira-kira sudah beli baju baru belum? Kalau belum ya sudah, sama, kita nggak beli baju baru. Spesial hari ini kita bareng bersama Pordan di podcast Ramadan Kita Underut. Saya kedatangan tamu istimewa, cewek cantik yang pastinya untuk public speaking juga bagus. Karena beliau salah satu pekerja kantoran yang bisa dikatakan good attitude. Kalau saya kan good attitude ya. Bad boy. Nggak ada. Puasa-puasa kan nggak boleh. Oke. Baik, langsung aja kita ketemu dengan siapakah? Yani. Kakak Yani boleh perkenalan diri dulu. Halo, assalamualaikum. Salam kenal, saya dengan Yani dari Kediri. Oke. Jadi Kak Yani ini salah satu public relation yang dimana di suatu perusahaan yang dia sering menghandle yang namanya customer bodong, bukan customer yang notabene-nya unik. Kayak contohnya kalau kita lagi belanja gitu tuh ngenyangnya minta ampun tapi gak jadi beli. Gue banget. Oke. Kak Yani kalau boleh tahu, puasa tahun ini apakah lancar, apakah sudah bolong atau bagaimana? Insya Allah lancar, tidak ada halangan, sehat. Oke, jangan ngomong-ngomong masalah mau lebaran mudik nggak kira-kira ini? Mudik enggak sih Mas, karena aku kan asalnya Tulungagung ya. Jadi nggak perlu mudik lah, nggak perlu mudik. Paling juga ikut bis bagong atau Harapan Jaya gitu. Numpang lah ya. Jadi keluarga besar cuma sekitaran sini aja. Jadi nggak kemana-mana. Oke, boleh begitu. Karena kan Kak Yani ini ada di pekerjaan yang sangat-sangat katakanlah orang itu mesti wow, good attitude ya. Dari mulai pencitraan. Saya juga pernah merasain yang namanya kalau dikerja di customer service gimana kalau kita melayani orang dengan baik. Nah, ternyata kalau Kak Yani ini adalah di atasnya customer service, jadi public relation, di mana dia akan bertemu dengan customer yang sangat unik. Itu bagaimana ceritanya sih Kak, kok tiba-tiba menjadi seorang public relation tuh apa aja yang perlu dipersiapkan? Mental kah? Kalau mental pasti ya, atau dana kah atau bagaimana? Oke, jadi awalnya itu tahun 2005 Mas Rama. Jadi 2005 itu iseng-iseng baru lulus kuliah waktu itu. Terus kemudian kalau zaman dulu kan loker itu nggak kayak sekarang ya digital. Koran banget gitu. Betul. Gitu. Terus waktu itu ada lowongan namanya Customer Relation Coordinator di Auto 2000. Ini macam mana itu pekerjaan ya, ini yang dia lakuin apa, terus mesti ngapain itu kita nggak tahu. Terus waktu itu saya apply, kemudian ya dari beberapa seleksi, alhamdulillah diterima gitu, ditempatkan di cabang Auto 2000 Kediri Hasanuddin, yang baratnya Hypermart itu. Waktu itu ternyata pekerjaannya adalah nggak sesuai yang saya bayangin gitu. Jadi yang pertama adalah emang lowongannya itu apa itu Kak? Tulisannya Customer Relation Coordinator. Karena itu kalau customer service clear dong gitu kan ya. Mungkin lebih ke PR atau humas juga clear gitu. Ini Customer Relation Coordinator. Jadi ternyata pekerjaan itu adalah benar banget, murni semuanya dari hati dan mental gitu Mas Rama. Serius? Gitu kan ya. Yang pertama kita memastikan job desk-nya adalah seluruh dari karyawan Auto 2000 itu melakukan standar pekerjaan dalam melayani dengan benar. Seluruh itu artinya dari security sampai dengan frontliner, sampai dengan marketing kita, sampai dengan tim service, OB kita, kemudian dan bla 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 yang lainnya termasuk tim support administrasi back office, memastikan semuanya itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar dan bahkan di atasnya atau di light lah ya, lebih ke di light. Nah,
bagaimana memastikan itu kan nggak cuma sekedar wacana, oke SOP-nya begini, harus begini begitu, nggak begitu. Tapi bagaimana kita heart touching ke, oke Mas Rama kalau lagi begini, mungkin misalnya kita ngomongin grooming nih ya, misalnya grooming salah satu di dalamnya. Bu, saya nggak suka begini, ya tapi standarnya rambutnya di tempat kita harus begini. Nah, mendekati person one by one gitu kan. Langsung ya. Jadi kalau ketemu orang tuh otomatis gitu ya, langsung screening, oke gitu. Itu baru dari people-nya yang grooming. Belum nanti yang tadi Mas Rama bilang good attitude itu bukan berarti yang kita emang apa ya, lebih ke mungkin karyawan yang baru masuk pun karena mereka nggak tahu melakukan sesuatu, ya itu kita yang nanti yang ngasih tahu. Itu di bagian saya. What to do-nya, kemudian harus seperti apa, mewakili citra perusahaan seperti apa. Nah itu tanggung jawabnya ada di sana. Berarti ini yang masih intern ya? Internal dulu. Iya masih internal. Jadi kita ngeliat berarti kalau seumpama ada yang mau masuk di Auto 2000 gitu, kalau mau ngelamar gitu, screening terlebih dahulu. Oh kamu pantas dan kamu tidak pantas, itu langsung dibuang gitu. Tapi ya. Tapi begini, lebih ke misalnya dia diterima. Tidak semua orang kan masuk langsung diterima dalam kondisi yang oke, siap pakai gitu ya. Kasarnya begitu. Bagaimana itu tadi, merubah itu tadi. Jadi dari yang kayu kotak diukir, dipahat, di apa sampai dengan dia mampu untuk menjadi seorang marketing, frontliner atau apa. Berarti dilihat dulu ya. Itu butuh proses yang panjang. Maksudnya setelah diterima pun butuh proses yang panjang sekali untuk mengubah seseorang. Nah itu tadi loh, kan pasti dong mengubah orang itu nggak gampang banget gitu kan. Nah kalau seumpama ngomongin internal, pernah nggak sih sampai gedek gitu sama ya kita tahu kan kita kan mau nggak mau kita harus cerewet kan untuk masalah hal itu. Hey, looks kamu tuh kayak nggak banget ya, apalagi ini di perjualan mobil. Ya, tolong kan biasanya kan gitu. Sering itu nggak sih merasa terbebani nggak sih? Kalau terbebani mungkin awal-awal dulu ya, karena mungkin umur juga ya, awal-awal ngapain umur sih? Usia baru lulus gitu kan ya. Kan, baru lulus terus fresh graduate gitu ya. Ketemu sama orang, terus yang namanya jam terbang itu kan butuh banget. Betul. Soalnya hubungannya sama people, sama orang, yang kita atur orang. Nah, tidak semuanya, apalagi challenge-nya itu beda-beda. Kalau dulu lebih ke challenge-nya saya yang harus berubah, ya nggak sih, ketemu sama orang banyak, terus kemudian kalau maksa misalnya masalah nggak boleh kamu begitu, nggak segampang itu Ferguson untuk nyuruh orang dulu. Betul. Harus ada treatment khusus ya. Kalau dulu begitu, tapi justru makin kesini adalah gen-gen yang sekarang ini, gen apalah Gen Z, ya kan? Gen Z. Itu justru malah nggak bisa banget. Kalau kita bilang nggak bisa, kalau kamu butuh kerja kamu harus begini, oke, resign gitu kan ya. Gitu anak-anak sekarang lebih begitu. Iya, zaman sekarang emang gitu. Iya. Jadi sekarang lebih yang kita yang bertambah usia, merekanya yang masih unyu-unyu banget. Nah, gap-gap seperti itu yang memang bertumbuh dan kitanya. Jadi pekerjaan saya lebih banyak menuntut kitanya yang berubah dulu untuk membuat. Jadi mengikuti alur dulu ya. Iya banget, nggak bisa. Soalnya kalau mungkin zaman sekarang tuh suatu perusahaan itu dia masih kolot ya, kadang kadang ada yang masih kolot gitu ya. Lu kalau nggak mau kerja di sini ya udah kamu keluar aja. Oh masih banyak yang mau kerja di sini lagi. Nah, nggak bisa seperti itu. Itu masih internal loh ya Kak? Itu masih internal. Nah sekarang kalau bisa ngomongin masalah yang di luar Kak, eksternal. Mohon maaf, Kakak nggak rebonding kan rambutnya tiap hari ketemu sama orang-orang seperti itu? Bukan, otaknya rebonding. Jadi dari yang brual gitu kan ya, tiap sore mesti dilurusin lagi, biar besok buka laci terus kita oke lagi. Nah kalau eksternal itu gimana ceritanya Kak? Kalau eksternal? Kalau eksternal tuh gini, kalau kita udah bisa mastiin internal kita oke, siap melayani, intinya gitu. Di eksternal tuh kan kita nggak bisa milih ya, maksudnya gitu. Di satu momen kita sebagai customer nih, Mas Rama dan saya bisa menjadi customer di layanan jasa yang lain. Tapi di satu momen saat saya udah pakai seragam dengan logo Toyota, mau nggak mau ya saya yang harus melayani. Betul. Basic dari melayani itu adalah ya udah nothing tulus, namanya orang melayani emang customer service ya. You yang memilih untuk menjadi pelayan, ibaratnya begitu, melayani, ya itu all out aja. Hadirnya bukan ku tak ingin,
tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Oke. Pada saat kita ketemu customer real eksternal. Atau langsung nggak sih? Atau by phone? Oh enggak. Saya langsung. Hah? Saya langsung di lapangan. Serius? Ya. Dengan melihat separa customer yang random seperti itu? Selama 20 tahun sampai dengan hari ini. Dan Gitu. kakak bertahan? Dan kakak bertahan. Apa? Karena kahanan? Karena angsuran. Oh, boleh. Oke. Jadi gini, pada dasarnya customer complaint ya, kita sebut Oke. customer complaint gitulah ya. Customer complaint itu sebenarnya mereka juga nggak minta untuk marah sebenarnya. Betul. Hanya saja ada miskomunikasi di mana komunikasi itu nggak harus ngomong ya. Betul. Komunikasi verbal itu juga bisa. Komunikasi gestur tubuh itu Oke. juga bisa. Ada di satu rangkaian garis yang entah itu di awal, di tengah, di akhir atau di mana itu ada yang putus. Ada yang nggak mix-match. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang membuat akhirnya customer itu kurang nyaman dengan apa yang mereka mau. Betul. Gitu. Dan kita tidak mendeliver apa yang seharusnya. Atau bisa juga sebenarnya ini sudah deliver sesuai dengan aturan, kemudian di sininya sudah sesuai ekspektasi, tapi ada sesuatu di Betul. tengah-tengah yang crash. Nah, yang dilakukan adalah satu ilmu yang nggak perlu teori macam-macam. Kalau orang marah itu logikanya nggak bisa diajak. Betul. Nah itu ya, semarah-marahnya apapun, udah kita mau jelasin kayak gimana nggak akan bisa masuk Iya, benar, gitu benar, karena kurvanya nggak Iya, sama. betul. Nah yang harus dilakukan ya itu tadi, pakai ini. Saat menghadapi orang marah itu pakai ini udah. Pakai hati ya. Pakai hati aja gitu. Berempati pakai hati. Nah itu mungkin karena itu tadi ya 20 tahun itu tadi ya gimana kok bisa gitu. Jadi akhirnya pada saat orang sampai dengan marah, ada yang sampai dengan ngapunten ya, mungkin berkata kasar. Ada tuh kayak sampai gitu dengan tuh. gebrak banget ya dulu. Betul. Dulu mungkin pernah ngalamin Pernah gitu kan ya. gitu tuh. Menggebrak apa fisik apa segala macam gitu. Nah yang dilakukan adalah ya itu tadi, menerima dulu apa yang informasi apapun. Jadi kemarahan itu sebenarnya kata-kata dan emosi segala macam itu dikesampingkan. Oke. Itu nggak perlu kita masukin ke hati. Cukup satu message sebenarnya apa yang dia mau itu aja sih. Perlu untuk berlatih gitu ya. Mas Rama Ya, berlatih benar, gitu kalau benar. ninin orang marah. Jadi 1 jam orang marah itu sebenarnya cuma ada satu kalimat aja yang itu clue-nya kita apa maunya dia gitu. Tapi bukan berarti kita nggak dengerin. Betul. Berempati, kemudian kita merasa di posisi mereka. Kemudian kalau saat itu saya tidak bisa memutuskan solusi apa yang harus dikasih, ya sudah berarti memang harus ada sesuatu yang harus saya discuss dulu, Betul, kemudian betul, minta waktu segala macam lah secara teori begitu. Tapi intinya adalah niat untuk membantu orang sih yang membuat saya bertahan. Itu aja sih. Karena Jadi kayak hubungannya sama customer tuh kayak lebih karena Anda beli barang dari saya. Yes. Jadi mau nggak mau saya tetap harus memberikan yang terbaik untuk Anda. yes, betul. Tapi Haknya pelanggan Betul. ya. Tapi kalau dari Kak Yani pernah nggak sih ngalamin titik terendah ngadepin internal sama eksternal gitu? Ya pasti ada lah. Kalau 20 tahun itu pasti ada banget. Makanya kalau main 20 tahun betah banget sih. Sini aja mah 2 tahun, 3 tahun udah. Enggak. Ini manusia bukan sih dimaki-maki orang betah banget 20 Iya, tahun makanya gitu. itu. Orang saya dulu mantan jadi CS gitu udah. Enggak ampun. Kalau bisa ada kerjaan yang baru lagi saya mending pindah. Nggak, jadi gini, yang membuat saya bertahan adalah yang pertama lingkungan kantor yang luar biasa. Cabang saya itu Keluargaan gitu kan. banget. Guyup rukun ya, kalau orang kita bilang guyup rukun, kekeluargaan, terus kemudian
leader-leader yang sangat support itu sangat berpengaruh buat pekerjaan yang khususnya yang di saya, karena komplain itu tidak bisa saya selesaikan sendiri gitu ya. Jadi kalau komplain ringan mungkin bisa, tapi kalau komplain yang sampai besar itu kan nggak bisa ya. Ya itu membutuhkan support orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita saling bantu menyelesaikan gitu. Gimana caranya biar lingkungan kita itu mensupport apapun lah profesi kita gitu ya. Apapun profesi kita itu intinya adalah kita dulu yang give ya. Kalau saya begitu, saya pernah diajarin sama salah satu leader saya, bukan kita take and give, enggak, bukan. Tapi kita yang give dulu sebanyak-banyaknya untuk lingkungan, untuk orang-orang, untuk customer gitu. Itu insya Allah akan kembali ke kita gitu, akan kembali ke kita. Artinya pada saat kita ada kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu, tadi benangnya yang meruat-meruat itu, orang-orang akan helpful untuk membantu kita. Dan alhamdulillahnya adalah banyak sekali customer-customer yang tadinya salam kenalnya dalam kondisi yang gitu ya. Sekarang udah mulai melunak semua ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini banyak yang jadi teman, jadi sahabat, bahkan hubungan di luar auto juga, misalnya apa gitu kita jadi berteman. Jadi itu kayak kayak mendetoks diri kita sendiri gitu, jadi orang baik gitu loh. Jadi kayak kita ngeliat looks-nya dari Kak Ian itu kayak hai, meskipun saya seperti itu ya, saya juga punya utang. Hai, tetap utang harus dibayar, say. Enggak, masalahnya kenapa skincare mahal gitu kan ya. Jadi kalau untuk mengurangi keriput itu yang penting kita happy aja gitu. Betul, itu salah satu tipsnya ya. Jadi memang rada-rada susah sih kalau memang awalnya pertama kita masuk dunia seperti Kak Ian ini, memang kita bergejolak di hati itu kayak belum lagi gini ya, kalau misalnya kadang gini kan, mungkin dulu diajarin juga kalau nyampe di kantor semuanya taruh di laci, gampang sih. Bos kan ngomongnya gitu ya, leader nggak boleh buka warung mesti senyum, mesti apa gitu. Padahal dalam hati di sini ada yang berantem sama pacar lah, apa ini angsuran anak, apa sakit segala macam gitu kan ya. Belum kitanya yang lagi bete gitu kan, mungkin para ciwi-ciwi CS lagi PMS gitu kan ya. Wah itu senggol bacok ya kan gitu. Cuman itu butuh waktu untuk belajar juga memang. Jadi kalau emang lagi nggak mood gitu ya udahlah, diambil momen di satu tempat yang kita rilis sendiri. Nah 20 tahun itu saya melihatnya bukan lagi ke sebuah profesi, Mas Rama. Aku ngelihatnya lebih ke ini memang baik untuk diriku sendiri. Ini baik untuk saya punya 3 putri ya. Ini baik untuk saya mendidik anak-anak saya gitu. Ini baik untuk bersosial dengan itu baik gitu. Jadi kalau orang bilang, gila lu jadi si artis. Iya makanya itu kaget. Nggak ada rencana gitu untuk resign gitu. Ada sih rencana pastilah, nggak mungkin kan. Kalau rencana kebaikan ada yang lebih baik lagi pasti. Gitu. Tapi kalau untuk rencana memperbaiki diri itu emang wajib. Iya. Biar kita sama tetangga biar enak. Gitu ya. Tapi jujur, selama jadi public relation pertama nih, pertama kali itu gajinya berapa? Pertama kali nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa. Jadi gini, tahun 2005 fresh graduate, nggak punya pengalaman apa-apa. Dulu background saya sastra Inggris, jadi nggak nyambung. Nggak ada nyambung. Maksudnya otomotif nggak nyambung banget sama sastra Inggris. Di Kediri juga nggak banyak bule untuk dilayani gitu kan. Betul. Gitu. Itu kok masih ada sih perusahaan bilangnya harus bahasa Inggris. Ada bahasa Jawa rata-rata. Gitu ya. Harusnya pakai ngapunten gitu kan ya. Ya gitu loh. Gitu kan ya. Di Kediri aja lah bahasa Inggris. Gitu ya. Itu pertama kali saya 1.250.000. 1.250.000 tahun 2025 atau tahun 2005. 2005 ya lo masih SMP masih unyu. Saya juga masih kurus waktu itu. Pernah cantik dan pernah langsing. Oh ya Allah keren. Tapi memang duit segitu emang dulu masih banyak. Masih banyak. Iya. Udah bisa nabung ini itu. Betul. Ya kan. Masih bisa ini. Barang-barang ini masih murah lah ya gitu. Dulu uang 1 juta kayak uang 10 juta gitu zaman dulu ya. Banget ya kan. Gitu. Oke. Pertanyaan yang sangat-sangat signifikan. aduh, serem banget ya. Aman-aman. Harapan seorang dari Kak Yani sendiri apa sih untuk ke depan? Kita nggak tahu ke depannya Kak Yani masih ada di Auto 2000 atau enggak. Kan siapa tahu ke depannya mungkin ada ada proyek tersendiri atau mungkin ada
perjuangan untuk warga sendiri atau apa Ya, gitu? ya. Harapannya apa sih? Nice question ya, bagus itu. Jadi tahun 2012, Mas Rama, alhamdulillah saya waktu itu terpilih jadi Best Customer Relation Indonesia. Gitu. Keren. Ya, alhamdulillah. Terima Ya Allah, saya kasih. gede kalau ketemu sama beliau kayak gini nih. Kayak itu kayak nggak Enggak lah, good enggak lah, attitude enggak lah. banget loh saya ini jadi. Enggak lah, enggak. Good attitude itu tidak harus kelihatan loh ya. Oh, gitu. Enggak harus kelihatan loh ya. Ini screeningnya udah bagus kok ini ya. Gitu. Pencitraan, Kak. Jadi waktu itu saya mewakili Indonesia untuk ke Jepang bersama dengan 38 negara lain saat itu gitu. Ini bukan untuk sesuatu yang disombongkan Keren. sih. Tapi memang kita sebagai pribadi kan perlu achievement Betul, ya betul. untuk kita membuktikan diri bahwa Iya. kita mampu gitu. Nah, dari titik yang sudah selesai itu, titik best of the best ya CRC di situ. Dari situ saya akhirnya mencari dan ternyata saya temukan sampai dengan hari ini bahwa impian saya yang untuk di karir ya, di pekerjaan itu bukan lagi untuk diri saya, tapi saya lebih ke mau para junior-junior yang ada di cabang-cabang lain itu bagaimana mereka juga bisa mencapai itu gitu. Jadi even secara struktur organisasi saya Betul. nggak ada, tapi saya lebih mau berbagi gitu, Betul, saya betul. lebih mau bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Itu Ya satu. mudah-mudahan teman-teman ini bisa mendengarkan masuk ke hati ya. iya. Nggak cuman blebes kayak saya. Mending kalau gini terus nyangkut nggak ya, lompat gitu. Terus yang kedua, kedepannya kalau untuk pribadi, ini agak sedikit melenceng sih sebenarnya. Kalau untuk pribadi, saya tuh suka dunia anak. Dunia anak itu suka banget. Karena basicnya sudah Banget. seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Basicnya guru PAUD ya? Oh gitu. Nggak ada. Enggak sih, kalau kita ketemu customer gitu kan sudah tahu paling juga marahnya paling kan bisa kalau ngelihat orangnya paling marahnya cuma bla 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 bla, kita redam lagi. Jadi kayak bisa menahan diri. Kalau anak-anak kan halo paling teriaknya kayak gimana sih, marahnya kayak gimana sih anak-anak. Jadi kan bisa kayak Justru susah loh anak-anak itu. ya, tapi kan dengan 20 tahunnya berjalan Ya. itu kan pasti punya treatment tersendiri Ya. untuk ini harusnya gini nih. Ya. Kan sudah bisa. Nah, kalau yang Betul, cuma 3 tahun, 2 tahun gitu Betul. keluar dari perusahaan masih ngotot. Nggak terima. Nanti nulisnya di Instagram status. Oke, ya sekarang lagi musim begitu. Betul. Customer juga begitu sama. Maksudnya ketidakpuasan mereka lebih cenderung untuk tidak mau menyampaikan. gitu. Betul. Jadi saya pengen kedepannya itu punya andil atau punya kontribusi mungkin di Kota Kediri dulu lah ya. Oke. Saya nggak tahu lewat jalur mana gitu. Cuman saya pengen di dunia anak itu lebih ke kayak maaf ya, tema bullying saat ini kan lagi nggak bagus. Benar, gitu. ha. Saya lebih pengen punya kontribusi di dunia itu gitu. Oke. Bagaimana membuat anak-anak itu lebih percaya diri dengan diri mereka gitu. Terus kemudian mengisi waktu-waktu mereka itu seperti apa. Terus kemudian komunikasi orang tua dan anak gitu. Ini semacam kayak dulu pengen ambil jurusan psikolog. Tapi nggak kesampaian, Oke. nyangkutnya di sastra. Nggak gitu perlu, kan nggak ya. perlu, sekarang sudah bisa. Sudah Ternyata Allah ya. Iya, memberikan sendiri ya. Betul, Nggak perlu benar. sekolah. Betul. Ternyata yang di atas mengabulkan itu lewat jalur yang dipaksa untuk berkembang di situ. Betul, luar Seperti biasa. itu sih. Ya Pengen Allah. begitu sih. Keren banget ya. Itu diterapkan di bulan Ramadan itu bagus loh. Baik Kak Yani, terima Mudah-mudahan, kasih. Hari ini saya bisa mendapatkan ilmu. Jadi Sama-sama. ilmu tuh berharga banget ya, apalagi dengan Kak Yani bisa menjadi narasumber hari ini tuh. Saya Mudah-mudahan terima yang kasih. nonton bisa menjadi Kak Yani berikutnya. Oh, iya. Jadi terima kasih Semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Mugi-mugi ini bermanfaat, benar kata Kak Yani, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita juga bisa Lebih mendapatkan gitu ya, lebih sabar. meredam emosi atau meredam amarah sama mantan. Enggak. Nggak perlu ada kemarahan kalau sama mantan lah. Baik, terima kasih sekali lagi buat Kak Yani. Oke, Sukses selalu thank you. untuk karirnya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya cita-cita yang belum terwujudkan bisa terwujudkan. Amin. Terima kasih juga untuk pemirsa yang lagi nonton hari ini. Kalau kamu suka dengan episode kita kali ini, kamu bisa like, subscribe, dan juga komen. Dan saatnya saya Rama Genjreng dan Yani? pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.